Hi. This is We Talk, a podcast talking about life with unexpected guests and hosted by Dimas Aryoga. What is life all about? As human beings, life is a journey. We only grow and go through whatever happens in life. So, hopefully this podcast helps you on your journey to reach the final destination in your life. Welcome to We Talk, talking about anything. Anjay, kompak guys. So today, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas episode 3 ini, yaitu apa ya? Yaitu jodohku. Siapa yang tahu? Berarti intinya kalian kesini gara-gara apa coba? Tahu nggak kalian diundang kesini karena apa? Kalau ibu? Enggak, saya nggak tahu. Diundang Yaya, disuruh sini, ditodong, nggak dibayar. Nggak dibayar. Saya nggak tahu. Tim kreatif tolong siapkan budget guys. Ya. Oh ya, sebelum itu kan kita perkenalkan dulu ya tamu-tamu yang kece ini di pojok ini siapa? Coba bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita supaya kenal. Siapa tahu ada yang naksir. Sekarang aku nggak nang. Udah segitu aja. Umurnya berapa dong? Oh, umur. Udah disebut? Iya dong. Ketahuan ntar tuanya gimana? Iya tua. Menurutmu aku umur berapa? 26. Hah? Enggak. Aku kan udah tahu tadi. Udah ada yang tanya kan semua. Kalau bercanda. Aku pikir udah. 23. Enggak. 24. Ya, 24. Oh 24. Iya. Kalau ibu? 23. Oh, iya. Kan belum perkenalkan diri bro. Kalau berapa bro? Oh, kalau Aing sih 23 ya, jalan 23. 23 udah 23. 23, 24 udah ngomongin jodoh aja. Emang seberat apa sih kalian cari jodoh? Emang pengalaman kalian ada nggak apa ya? Oh, ibu tuh. Coba deh dari Wibu deh. Gimana sih perjalanan relationship kalian? Gimana sih? Ajas. Aku sih kalau terakhir pacaran itu tahun 2016 kalau nggak salah. Udah 4 tahun kan? Udah 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu aku nggak pernah pacaran sama sekali. Cuma cem-ceman ada. Oh. Nah, Fuckboy. Yang penting cem-ceman ada iya, kan? yang penting ada kan. Fuckboy. Jadi dalam jangka waktu 4 tahun itu aku nggak kayak ngerasa nggak terlalu kesepian gitu. Misalkan aku bosan sama teman, aku bakal cari cem-ceman. Dan misalkan aku Bosan sama cem-ceman? bukan bosan sih, gimana ngerasa nggak cocok, terus pingin udahlah kita nggak cocok nih, kayaknya nggak bisa jadian, aku balik lagi ke teman kayak gitu. Jadi selama 4 tahun aku siklusnya udah gitu, ulang-ulang gitu aja. Ulang-ulang gitu aja. Udah tau kan kesimpulannya apa? Dia adalah seorang fuckboy. Nah. Kalau misalkan nggak cocok terus lu tinggal kan? Berarti PHP dong. Enggak. Jadi dari awal dekat kita aku emang udah bilang ini aku deketin belum tentu pacaran loh, maksudnya. Sumpah kamu bilang gitu? Iya. Belum tentu pacaran, maksudnya kan nggak salah juga kan. Di sini aku pingin kayak ya, umur udah 23 bro, umur udah 23, jadi aku sedikit malas sih kayak buang-buang waktu. Misalkan kalau nggak cocok hubungannya itu harus dipaksain terus jalan lama, akhirnya ujung-ujungnya putus juga. Mending kalau dari aku pribadi ya, tapi nggak tahu dari teman-teman semua. Kalau dari aku pribadi, mending dari kita awal dekat itu kita bilang dulu kita nggak bakal jadian, tapi nanti akhirnya maksudnya kayak kalau emang kita nggak cocok ya udah kita nggak perlu putus atau apa ya, kan kita nggak jadian. Jadi kayak semacam buat apa ya, komitmen sih. Jadi dia tekanin banget kalau misalnya ini PDKT nih ya. Iya, ini PDKT. Kamu jangan terlalu baper, aku juga jangan terlalu baper. Kita sewajarnya aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Sewajarnya mantap. itu dalam bentuk kamu lagi apa? Udah mampu belum? Sini kui. Batasannya itu kayak apa? Batasannya. Aku nggak tahu kan, setiap orang itu beda-beda kan pembawaannya. Kalau wajar menurut aku ya maksudnya kayak nggak terlalu membatasi aku keluar sama siapa, dan aku juga nggak membatasi dia keluar sama siapa. Toh kita juga belum ada status hubungan kayak gitu, ya udah kayak gitu sih. Hobi HTS berarti ya? Ya. Tadi
Iya sih bener. Harga diri. Fuckboy anjir. Enggak fuckboy. Si G manggilnya Kak G Ana. Oh enggak, Oh, jangan. G Kau Ana. jangan diperjelas kaknya ya. Biar nggak kelihatan tua. Ya. Oh, Kak E. Kalau aku tentang hubungan terakhir itu setahun yang lalu. Nah, Jadi waktu itu ya ada yang nyebutnya pacaran, tapi aku pribadi nyebutnya lebih ke komitmen karena ya nggak tahu kapan pacarannya, udah jalan gitu aja dengan komitmen. Itu sekitar 4 atau 4,5 tahun gitu aku lupa. Terus 4,5 tahun pacaran. iya 4,5 tahun komitmen, habis itu akhirnya selesai tahun kemarin. Terus sampai sekarang masih jomblo. Aku nggak jomblo, aku single. Kamu juga wibu. Kamu juga. Kamu juga wibu. Iya, sampai saat ini saya masih sendiri. Anjas. Nah, Iya. oh iya. Tanya dulu. Gimana? Mau nanya wibu, mau nanya G Ana? Nanti aja. Atau gua harus cabut dulu biar kalian berdua? Enggak. Enggak. Kalau ini nih kan apa ya? Gue mau nanya, emang kriteria kalian itu seperti apa sih? Coba. Aku dot. Ya. Kalau kriteria pribadi, kalau fisik sih sebenarnya yang penting aku suka aja ngelihat. Nah, yang aku suka ngelihat itu yang aku nggak tahu juga kayak gimana pastinya. Iya. Terus Gimana sih kalau caranya? Iya. Terus kalau untuk, tapi aku lebih ke sifat sama karakternya sih. Yang penting dia enggak yang lamis. Lamis Iya. dalam artian gimana tuh? Lamis Jadi- dalam bahasa Indonesia. Lamis apa ya? Ceriwis, Lamis. cerewet. Lamis anjing. Sorry. Jadi kayak ceriwis, cerewet, ya kayak Bawel. cewek. Bawel. Bawel kan masih positif ya. Kalau mungkin banyak bacot, tapi hal yang dibacotin itu yang berbau kayak ya itu harusnya cewek yang ngomong itu. Suka gosip-gosip. Iya, saya suka gosip Hmm. atau misalnya suka ngejelekin orang, itu yang aku paling nggak suka kalau ada sampai cowok yang kayak gitu. Tapi termasuk juga untuk teman-temanan juga kayak gitu sih. Terus jujur dalam artian ya lancar aja kalau diajak komunikasi gitu. Terus yang Pinter nggak? Pinter. kalau pinter itu sebenarnya pilihan ya. Jadi kayak karena aku nggak pinter, jadi aku tidak mematok aku harus cari yang pinter. Kan lebih pinter daripada aku, lagi dikit aja nggak apa-apa. Terus kalau di umur sekarang kan Iya, kayak iya. dia punya pemikiran untuk masa depan. Jadi ya at least punya aja deh rencana kamu mau ngapain di masa depan, punya target-targetan. Ya terserah itu nanti terlaksana atau enggak kan jalannya pasti beda-beda. Itu aja sih. At least terplanning lah. Ya at least dia punya planning gambaran besar kehidupannya tuh nanti buat kayak gimana sih. Jadi kayak gitu aja sih. Biar seru hidupnya gitu berdua gitu sama kamu. Ya kalau ada aku, Oh, kalau iya. jadi sama Oh kalau jadi. Coba kalau ini Gus Wibu. Ibu aja. Wibu Apa katanya? kriteria. Nggak ada lah yang mau sama aku aja. Tak mungkin itu, tak mungkin. Kan karena jomblo udah 4 tahun, single udah 4 tahun kan. Jadi kayak buat nentuin kriteria juga kayak udah males. Jadi ya mungkin kriterianya ya pasti yang baik lah, yang cepat bisa adaptasi sama keluarga aku. Kayak gitu sih, maksudnya kan umur udah 23, terus nanti aku ya maunya begitu pacaran mungkin aku langsung kenalin ke orang tua kayak gitu sih. Ya. Jadi nggak ada waktu buat main-main lagi. Wow, mantap. Haus guys, kopi bebek dulu. Bagus. Enak nih tentang kamu. Tahu guys, negasi morangkir dulu. Berarti kalau kalian pribadi ada perbedaan nggak kriteria kalian sewaktu umur berapa ya, sekolah 17 SMA, SMP sama sekarang gitu, berarti ada perbedaan kriteria berarti. Kalau aku ada pasti. Ada. Kalau dulu lihat yang cakep. Iya. Masuk. Karena yang Cakep anjing. pride-nya dapat gitu loh. Bangga, pacarku cantik nih, bisa dipamerin ke teman-teman. Wow. Meskipun nggak yakin dia beneran sayang atau enggak, yang penting cakep dulu, kita pacarin ya udah. Kalau aku dulu gitu sih. Wah, ibu pacarnya cakep anjing kata gitu. Nah, iya. Buat temen-temen. Bangga. Oh jadi seperti itu. Dulu ya. Dulu. Nggak, kalau sekarang udah enggak.
yang mau aja. Kalau aku pasti ada ya perbedaan karena kan makin besar ya. Kalau dulu mungkin lebih ke fisik, abis itu lebih kayak dia gaulnya sama siapa sih, anak keren apa enggak, gaulan apa enggak, kayak gitu, hits apa enggak, kayak gitu, gengnya geng mana. Terus kalau sekarang sih enggak, yang lebih ke kayak karakter pribadi, karena kan soalnya ya misalnya nih kita mau ngajak dia untuk nanti hidup sama-sama, kan yang penting nggak penting kan dia dari geng apa gitu, yang penting kan dia seperti apa. Mantap. Suka nggak jawabannya Giana? Giana. Oh Giana, maaf ya Giana. Enggak, jangan suka. Oh ya, kalau boleh tahu kalian nih pacaran pertama umur berapa sih? SD. Iya kan SD kan, tapi itu kan kayak cinta monyet lah maksudnya. SD kelas 6. SD kan masih diantar sama Iya. orang tua. Iya, nyelip-nyelip. Valentine dikasih kue, sumpah. Itu ada Kelas 6. kelas 6 SD. Kayaknya sekitaran kelas 6 Kelas gitu. 6. Iya. Tapi kan nggak belum mantan-mantannya. Itu mantan Anda. Mantan saya belum ada nikah. mantanku untungnya yang SD nggak ada, tapi yang pas kuliah SMA ada. Berarti dari SD udah mulai pacaran. Itu udah ngerasa tertarik doang atau udah Tarik doang. Oh, Sayang kan. Ganteng doang gitu lah. Ganteng lucu udah. udah itu doang berarti SD. Itu Mantan aku waktu SD cantik nih. Aku waktu SD Cokorda lagi. wah. Waduh, Supardo. Tapi nggak usah disebutin nama lengkapnya, pokoknya orangnya Cokorda. Kalau aku ke dia, aku suka sih karena dia cantik. Tapi belum ada perasaan kayak, sayang banget. Tadi bahas tentang ibu Cokorda. Coba Cokorda itu merupakan apa sih di Bali? Kita kan karena itu di Bali ya. Jadi ada Cokorda, ada Anak Agung, ada Hidup Bagus. Coba didefinisikan deh secara terstruktur, karena aku juga orangnya bukan dari kalangan tersebut. Aku hanya beli deh. Jadi ya memang kalian pantas untuk menjelaskan itu deh. Coba apa sih kasta? Orang-orang kan menyebutnya kasta ya di Bali ya. Menurut kalian kasta itu apa sih? Siapa nih? Barang aja kali ya. Ya udah, nanti. Kalau pemahamanku pribadi nih Yeah. dari waktu kita belajar waktu SD, SMP sampai SMA, kalau kasta itu sih sebenarnya sebutannya adalah wangsa atau warna. Jadi kalau warna ini sebenarnya, kalau kasta itu kan kedengarannya kayak derajat ya, Yeah. derajat orang, kayak kamu di bawah banget, kamu di atas banget gitu. Tapi kalau wangsa itu kan lebih ke warna. Kenapa dulu dibilang wangsa atau warna? Itu karena kita punya masing-masing punya job yang berbeda. Jadi kayak ada kelompok-kelompok masyarakat itu punya job-job yang berbeda. Jadi kalau dulu kalau nggak salah ada yang pedagang, ada yang prajurit atau ksatria, ada juga yang Brahmana itu lebih pendeta ya. Yeah. Jadi kayak gitu, makanya ada pengelompokan berdasarkan pekerjaannya mereka. Nah sampai sekarang mungkin nggak tahu kenapa bisa jadi orang nyebutnya lebih gampang kasta, lebih dibandingin kayak derajat ya kalau sekarang. Yeah. Padahal itu sebenarnya cuma warna aja. Dari ibu mungkin ada menambah? Apa ya kasta? Kalau di keluargamu gimana? Nah, sebenarnya boleh cerita tentang keluarga. Oh boleh. Sebenarnya ibu aku itu ada Idayu, aji aku Gusti. Oh. Kayak itu. Nah, dan kenapa mereka bisa jadi sebenarnya itu ceritanya panjang banget sih. Tapi yang jelas orang dulu itu menganggap kasta itu bukan menganggap sih. Maksudnya kasta itu dijunjung tinggi kayak gitu loh. Yeah. Ada kayak semacam kehormatan lah yang harus dijaga kayak gitu. Nah, ibuku itu Idayu, ajiku itu Gusti, dan mereka itu mukanya susah kayak gitu, nggak langsung disetujui karena kan Idayu itu kastanya Brahmana ya. Ya. Menurut penjelasan sih Brahmana itu kasta tertinggi di Bali. Urutannya gimana sih urutannya? Brahmana. Yang paling tinggi Brahmana atau kadang kita taunya nama mereka Idayu, Iya. Udah bagus. Terus Satu. turun Satria. Satria. Tapi Satria itu ada banyak. Korda itu maksudnya ya? Kayaknya Cokorda masuk Satria sama Anak Agung. Sama Gusti. Dewo atau kadang ada orang nyebutnya Paksa juga, itu juga masuk
sana sih. Selanjutnya Terus di bawah itu baru yang Waisya nggak sih? Yang terakhir itu kalau nggak salah Sudra. Ya, Ah. Sudra. Itu yang kita kenal dengan istilah yang ketut made. oh iya. Berarti itu tadi gimana bapak kamu? Gusti, Ah, ibu aku Hidayu. terus ceritanya susah. Karena dari pihak keluarga ibuku itu nggak setuju kan. Ibuku itu jatuhnya jadi kayak kalau di Bali bilangnya nyerot. Jadi nyerot itu kayak turun, kastanya turun kayak gitu. Dan mungkin ya orang tua dari keluarga dari ibuku waktu itu kurang setuju. Tapi ya akhirnya jadi saya. Akhirnya jadi juga. Ya. Tapi menurut kalian seberapa penting sih kasta buat kalian nanti berkeluarga gitu? Apakah kalian masih melihat faktor kasta ini sebagai karena dia satu ini sama aku berarti udahlah kita lanjut aja gitu, atau kamu beda nih sama aku kastanya beda nih, maaf ya, mundur Tahun banget. Kalau dari aku sendiri, kasta aku sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kasta ketika aku memilih pasangan. Karena dari orang tua aku sendiri juga nggak mengharuskan aku untuk mencari pasangan yang berkasta kayak gitu. Iya. Jadi selama aku pacaran yang kemarin ini, orang tua nggak pernah ngebahas sih yang namanya kayak pacar kamu kastanya apa, nggak pernah. Paling pertanyaan yang paling sering ditanya itu kayak kuliah di mana, namanya siapa, dari mana. Kalau masalah kasta nggak masalah. Dan dari sana juga aku bisa mengambil kesimpulan, berarti orang tua aku nggak terlalu mengharuskan aku mencari pasangan yang berkasta kayak gitu. Selama orang tua nggak mau mempermasalahkan kenapa aku harus meribetkan diriku sendiri harus cari pasangan yang berkasta kayak gitu. Jadi kalau untuk aku sih enggak. Pasangan ya bebas lah siapa aja. Kalau untuk cewek mungkin agak susah. Coba gimana? Iya. Kalau tadi udah dengar sendiri ya kalau pengalaman ibunya tuh kayak gimana. Nah, itu juga terjadi di kebanyakan wanita berkasta. Kalau dari keluargaku sendiri, kalau misalnya keluarga besar itu masih strict. Yang strictnya strict banget gitu. Terus turun nih ke generasiku dan sepupuku, itu kita jadi lebih kayak gimana ya, lebih kayak yang enggak terlalu matok untuk jodoh itu adalah yang berkasta gitu. Nah, akhirnya kejadianlah kakak sepupuku satu nikah sama orang nggak berkasta. Tapi akhirnya happy ending, tetap keluarga nyetujuin dan segala macam. Bahkan kayak nikahnya pun berjalan seperti biasa kayak gitu. Nah, kalau dulu waktu mungkin masih zaman-zaman kuliah itu, karena mungkin kita juga yang masih, aku pribadi juga yang masih diatur sama orang tua, masih dapat uang dari orang tua, kehidupan juga yang masih erat banget sama orang tua. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngikut terusnya orang tua. Jadi kalau misalnya ya memang secara gamblang bapak sama ibuku sudah info kayak nyari yang berkasta kayak gitu. Dan kan ya kalau nyari yang berkasta otomatis kalau aku nih berarti dari ksatria ke atas kayak gitu, sampai Brahmana kan. Cuman ada warning lagi nantinya, jangan cari yang ide bagus atau ide bagus gitu, atau jangan yang jangan, cukuplah yang Gusti, Dewa atau Anak Agung aja, karena takutnya ketinggian nanti. Karena kalau dulu tuh kan erat banget nih, kalau misalnya nggak di semua ya, tapi cuma beberapa berdasarkan pengalaman bapak sama ibuku. Kalau misalnya nih kamu anggapan aku kan Gusti nih, kamu Gusti terus kamu nikah sama orang ide bagus. Nah kasarnya kamu bisa jadi kayak kesuruh di sana. Cuman ini topiknya sensitif dan nggak semuanya ya kayak gitu. Nah kan cuma ketakutan dari orang tua bakal kayak gitu. Tuh terus tapi at least yang penting berkasta itu intinya. Nah lama kelamaan aku sempet sama yang berkasta, sempet sama yang nggak berkasta. Cuma sama yang nggak berkasta nggak pernah jadi pacaran sampai waktu kuliah. Cuma sekedar PDKT aja, kandas sudah. Karena sikap orang tuaku. Terus sama yang berkasta lebih lancar. Cuman memang dari dulu aku pacaran nggak pernah yang terlalu lama-lama. Jadi kayak
tahun mungkin udah paling udah enak gitu. Sampai kemarin sama yang 4,5 tahun ini. Itu karena juga Itu yang kemarin berkasta. yang kemarin berkasa. Kemarin. Itu juga kayak gitu. Terus setelah kerja akhirnya kan kita waktu kuliah tuh udah mulai ada perdebatan dalam diriku sendiri nih, kayak kalau aku nyari yang berkasa terus aku susah nih kayak gitu. Sedangkan aku pengen kriteria ini dari seorang cowok kayak gitu, dan yang aku temui banyak cowok berkasa yang tidak memenuhi kriterianya itu kayak gitu. Sampai aku punya stereotip sendiri tentang cowok berkasta, apalagi kasta-kasta tertentu nih. Kalau udah kayak gini orangnya, kalau udah kayak gini kayak gini, apalagi dia asal dari sini udah kayak gini kayak gitu. Kalau kata kasta Gusti kayak gimana ya? Kita aman, tenang aja. Aman guys. Lo Blinda nggak punya kasta woy. Dia Cokorda loh. Terus akhirnya sempet dah kayak perdebatan diri sendiri masalah itu. Terus kerja mulai lebih bisa kayak terbuka, aku mulai lebih bebas secara berpikir maupun bertindak. Apalagi waktu itu kerja dikelilingin sama orang-orang, ada orang Jakarta, ada orang luar daerah yang kayak ya sama sih nyari jodoh kayak gitu. Yang penting cocok udah gas kayak gitu. Gas. Ya. Nah mulai dari sana aku lebih berpikir kayak mungkin nanti ke depannya ya aku lebih mentingin kualitas diri orang itu dulu. Jadi misalnya oke, tadi ini menarik di mataku, kan dari fisik dulu ya, kalau kita dari fisik dulu, habis itu sifatnya, oh ternyata nih oke nih, ya tapi nanti ternyata embel-embelnya tidak berkasa, ataupun nanti dia beda agama, ya kalau aku yang sekarang sih aku bakal mikir kayak, oke aku jalanin aja dulu sampai seberapa aku suka sama orang itu. Kalau emang ternyata sampai di tahap aku pengen menikah, ya gimana dong, yang penting kan aku bahagia, ini kan hidupku. Aku sih berarti sekarang ya. Ya berarti beban nggak sih ngebawa nama ini? Jadi Gusti. Ya beban nggak sih berarti bawa Gusti? Bebannya cuman mungkin untuk paling berat di cari jodoh. Tapi balik lagi ke orangnya ya. Terus kalau yang kedua tuh kadang-kadang suka dibilang kamu Gusti ya, kamu pasti bisa ngomong halus. Nah iya halus. benar. Aku dari kecil bahasa Indonesia, jadi tidak bisa. Cuma segitu aja sih. Sisanya yang lain aku pikir kayak kita sama-sama bebannya. Gimana Ibu? Ya ambil dia. Waduh. Saya tar dulu sama bos. Belum lulus saya. Podcast minta WA. Kiri bilang bos. Udah punya bos. Coba tim We Talk ada pertanyaan nggak sih? Saya Lega mau nanya tuh, Lega. Nggak jadi katanya. Kenapa bos? Jelas. Kalau boleh tahu sekarang udah sekarang lagi dekat sama orang atau gimana? Aku enggak. Enggak. Lagi enggak ada dekat sama siapa ya. Ya. Iya dong bro. Tidak, teman-temanku. Karena saya sibuk skripsi. Ya target, emang kalau target nikah tuh di umur berapa sih kalau boleh tahu? Secara pribadi. Pinginnya ya. Nah. Kalau aku sih pinginnya itu antara 26 27. Paling lambat. 3 tahun. 4 tahun lagi. 3 sampai 4 tahun ya, lagi. Ya, ambillah 4 tahun lagi. 4 tahun lagi cukup buat nyari kasta ini. Gusti Ayu. Kasta emang itu kan limited edition kan? Enggak. Kan kayak yang aku jelasin tadi aku enggak. Oh iya lupa. Kalau cocok ya cocok ya. bawaan kipas bantal ke rumahnya. Kalau enggak ya sudah. Selama 4 tahun. Ya enggak kerasa sih. Ya. Kalau Diana Kalau aku pribadi sebenarnya sekarang 24 ya. Iya, 24. Lebih tua dari kita. Kenapa ya kok dia tadi? 24 targetnya. Target sih 28 29. Berarti 4 sampai 5 tahun lagi. Cuman aku kayak realistis aja sama diriku sendiri. Kalau lebih dari itu ya sampai 35 it's okay menurutku. Iya. Karena kalau misalnya nanti itu kan kalau nikah misalnya masalah kamu udah tua segala macam, iya tergantung diri sendiri kan. Kamu mau terlihat tua apa mau terlihat muda, kamu bisa permak dirimu sendiri untuk terlihat masih muda gitu kan.
Habis itu kalau misalnya nanti dibilang tentang masalah kesehatan, ya bener juga sih kan. Iya. Kalau semakin tua kita semakin susah, ada kendala segala macam. Cuman kalau ini sangkutannya tentang menikah, kamu ajak satu orang seumur hidup, Iya. baru bangun tidur lagi ngelihat orang itu, kalau nggak tepat rasanya kayak menurutku kayak gimana ya tunda aja deh. Bangun. Kok jelek ya? Berarti harus tes drive dulu ya. Cocok. Enggak. Berarti rata-rata 4 tahun lagi lah ya kalian menikah. Astungkare. Ada nggak sih ketakutan di dalam diri kalian? Oh banyak. Siapa ya? Gitu. Banyak. Pasti ya. Ya kan 4 tahun sih. Nggak lama. Nggak kayak misalnya kita masih 17 tahun. Udahlah main-main dulu aja gitu. Berarti ada ketakutan Banyak. sendiri ya. Sekarang terus gimana? Udah aja kayak gitu. Itu aja atau gimana? Karena aku memasang tidak terlalu mematok untuk aku nikah umur berapa, jadi kayaknya ketakutannya bisa diatasin seiring jalannya dengan waktu. Jadi kalau misalnya nih ketakutannya di finansial. Ya. Kalau mungkin hitung-hitungannya kita sekarang umur 4 tahun, lagi 4 tahun atau 5 tahun kayak belum bisa anggaplah apa sih bentuk fisik yang rumah ya, nyicil rumah gitu. Ya udah, berarti kalau misalnya belum siap, ya jangan dulu. Semoga masih terus akan berlanjut prinsip ini. Kalau ibu gimana kan? Apalagi sekarang masih kuliah ya? Iya. Nah itu gimana tuh 4 tahun lagi kan kayak apalagi kita sebagai laki-laki kan agak susah. Iya, benar. Ya kan finansial harus masa iya sih kita nyari cewek buat diajak susah kan nggak mungkin. Benar-benar. Gimana tuh? Ya sama sih. Nah, Ya mau nggak mau ya emang harus dihadapin, terus kita berusaha sebaik mungkin aja. Ya paling ketakutan yang paling terbesar itu ya benar masalah finansial kayak gitu. Selain itu apa ya? Takut nanti misalkan kita ada masalah, ketika kita udah berumah tangga itu kita masih sama-sama belum dewasa gitu. Itu sih yang aku takutin. Kan mental. Jadi masa iya sih nikah yang cocok cerai kan nggak enak banget rasanya kan nikah itu juga butuh biaya, butuh perjuangan. Jadi ya paling itu sih ketakutan yang kayak berantem. Jadi jangan sampai lah berantem tapi kita sama-sama perbaiki gitu. Jangan sampai pisah atau cerai kan udah nikah kayak gitu. bisa nikah jadi pengalaman. Iya. Aku udah pengalaman nikah. Ya tapi nggak tahu juga ya kan jalan Tuhan kan kalau misalkan memang nggak cocok dan harus berpisah ya udah gitu. Tapi di boykot nih. Jadi kalau pengalaman kalian pernah nggak dekat sama beda agama? Oh pernah. Waduh. Oh. Sering. Nggak pernah ya. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Justru aku nggak pernah. Nggak pernah. Padahal kuliah surat pernah. Terus gimana? Ya udah. Tapi akhirnya tidak ada yang bertahan lama sih. Nah, Itu ditahuin sama orang tua nggak? Nggak ya? Pas itu nggak pacaran, cuman deket aja. Cuman waktu itu ada yang pas kuliah ada, pas kerja ada. Cuman akhirnya yang bukan karena masalah agamanya, tapi lebih ke karakternya. Aku yang nggak cocok sama dia jadinya. Gitu. Kalau masalah agama sih emang nggak terlalu mikir ya, karena pas itu juga deket lebih kepada menarik nih orang nih. Oke, coba kita cari tahu dulu nih seperti apa. Habis itu ya masalah nanti menikah dan segala macam itu kan masih lama banget ya menurutku, kayak jauh gitu. Kayak 5 tahun lagi emang yakin pacaran 5 tahun kan gitu. tapi kemarin kan 4 tahun. Tapi itu soalnya gimana ya? Itu putus nyambung nggak tahu. Ada fase putus cuman nggak yang sempet lama banget gitu. Itu kayak soalnya temen aku sendiri nggak nganggep pacaran, cuman biar orang lain lebih gampang gitu untuk mengerti, ya udah terserah anggap pacaran aja deh. Ya. Tapi itu ada proses tembak menembaknya kan? Ada yang dia awalnya nembak terus aku tolak. Oh, Gitu. tolak. Sampai Kayak tahu guys. mungkin 2 atau 3 kali. Tapi masih terdekat gitu. Ya aku anggapnya udah kayak teman. Habis itu lama-lama mulai nyaman gitu. Loh kok nyaman? Iya, lo kok nyaman. Akhirnya ya udah kayak karena udah yang deket gitu. Kalau dibilang itu PDKT juga lebih dari PDKT. Kalau dibilang pacaran juga, tapi kita tidak udah terlalu lama gitu loh. Kayak ngapain sih nembak lagi, udah basi nggak sih kayak gitu. Udah. Boleh nanya nggak? Ya. Ini keresahanku
selama jomblo selama 4 tahun ya. Akhir-akhir ini aku benar-benar bingung banget cara deketin cewek. Nah, Apa kita konsultasi? konsultasi ya. Nah, sebenarnya aku Bocah tanya nih guys. kalau dari pandangan Gena sendiri, lebih prefer, maksudnya lebih mending cowok yang tiba-tiba say hi lewat sosial media kayak DM Instagram, atau kayak misalkan kita nongkrong nih kan, terus aku ngeliat ada Gena nih di sana, terus aku samperin, boleh kenalan nggak? Sebenarnya lebih mending Coba boleh yang mana? kenalan nggak gitu? Oh, enggak. Kan udah tadi. Oh, udah. Jadi Anda diam. Ayo, Ya, gimana? lebih mending maksudnya dari pandangan cewek terutama Gena itu lebih ngena cowok yang say hi lewat sosial media atau nyamperin langsung kenalan. Jujur belum pernah ada cowok yang nyamperin kayak langsung say hi. Kayak pengen sih kayak drama Korea kan. Cuman Ya. kayaknya kalau untuk di Bali itu nggak lazim ya. Mungkin kalau untuk di luar Bali itu lazim ya. Cuma kalau di Bali kayak belum pernah lihat ada yang kayak gitu. Kecuali mungkin pas dugem, ya kan. Ya yang kayak gitu kan udah semua liar ya. Nggak usah gitu sih. Siapa namanya? Kan nyempet, saya kayak gitu. Nyemborek lah. Ya, lain. Gitu. Kalau sampai saat ini sih lebih kayak yang by sosial media, cuman lebih enak kalau menurutku jadi temen dulu. Habis itu kayak pasti di awal kamu udah tahu kan mana orang yang kamu bakal tertarik, mana orang yang kamu nggak bakal tertarik nih gitu. Jadi di awal mungkin dari tandain dulu, terus temenan beberapa saat, terus baru mulai lebih ke pendekatannya. Lama ya prosesnya. Iya ya. Berarti ilfil kalau ada tiba-tiba cowok datang, hai boleh kenalan nggak? Kaget, dan itu kaget dan kayak aku nggak tahu harus respon apa kalau misalnya aku yang digituin. Kayak nama kamu siapa? Gitu. Hai, boleh kenalan nggak? Nama kamu siapa? Takut gitu loh, kaget terus takut. Jangan nih orang aneh, freak lagi kayak gitu. Takutnya sih kayak gitu. Pasti kesana pikirannya kalau aku. Jadi berarti kita nggak boleh ngajak kenalan gitu, cowok. Tergantung ceweknya sebenarnya. Ada Oh. cewek yang suka kayak gitu, ada cewek yang enggak gitu. Kan kalau sama kayak cowok sama cewek juga ada yang tipikal agresif, ada yang tipikal pasif gitu. Ya kalau ketika itu ceweknya yang agresif dikasih kayak gitu ya dia pasti bakal oke aja, dia nggak terlalu yang akan gimana gitu. Tapi kalau misalnya ceweknya agak pasif kayak gitu, ya mungkin dia akan mundur perlahan kayak gitu. Udah kayak udah lama ya kita berbincang-bincang nih. Berapa jam sih? Ada yang nanya lagi? Nanya, Oh ya nih. cari tempat misalnya tiba-tiba cewek kayak ini gimana? Gimana? Cara ngajak kenalannya itu loh. Tadi kan dia jelasin kan Aktif, yang agresif sama pasif. Terus cara kita biar tahu. dan nggak menutup kemungkinan juga ada cewek yang model-modelnya kayak dia. Iya gitu. Gimana tuh? Hmm, Terakhir pertanyaan terakhir deh. Jadi Gena nih pasif apa aktif? aku lebih ke pasif sih, tipenya lebih ke pasif. Kalau mungkin sama udah kenal lama gitu, aku udah kenal, mungkin aku teman SMA nih sama kalian, habis itu kalian mau ngedeketin aku, mungkin aku lebih akan responsif sama kalian lagi gitu. Cuma kalau misalnya baru kenal banget tiba-tiba samperin boleh kenalan nggak, aku juga takut. Atau kan gini mungkin orang-orang yang agresif itu temunya di tempat La Favela gitu itu tuh. Itu kayak semua pasti jadi agresif nggak sih? Bungkus itu. Iya. Kalau yang pasif tuh ya tongkrongan gitu. Ya nggak? Kebanyakan kan. Ya. Caranya ya, aku lebih prefer jadi temen dulu sih, jadi temen yang lebih kayak, oh aku udah tahu nih orang ini, aku ngerasa secure sama orang ini, jadi aku udah tahu dia temenan sama si ini, oh dia biasanya seperti ini, aku udah secure. Ketika misalnya dia ngedeketin, aku udah lebih relax daripada kalau tiba-tiba langsung dideketin kayak gitu. Ya aku juga kaget, kayak ini siapa, dia biasanya main kemana, kegiatannya dia apa yang dia lakuin kayak gitu, tipe kalau orangnya kayak gimana, itu pasti lebih jadi pertanyaan sih menurutku. Oke. Setelah sekian lama berbincang-bincang, saatnya kita tutup sesi episode 3 ini. Widih. Coba kasih apa ya? Pesan dan pesan dan apa sih? Pesan dan kesan. Oh ya, pesan dan kesan terakhir buat teman-teman yang masih jomblo di luar sana gitu. Kan kalian sekarang masih semangat nih. Aku jomblo 4 tahun lagi nikah, tidak apa-apa gitu. Kasih pesan dan kesan Pesannya apa ya? buat teman-teman. Aku nggak bisa ngasih pesan sih, soalnya aku masih jomblo juga. Promosi mungkin kak, promosi. Follow Instagram tapi nggak bisa.
Ntar dieditin kok, ntar dieditin Instagramnya di bawah. Enggak Ntar usah. ada di deskripsi gitu. Enggak usah. Pesannya ya semangat nyari pacarnya. Jangan main-main, apalagi umur kalian misalkan udah kayak aku 23 atau ke atas gitu. Ya. Udah itu aja. Buat Jena, Sama sih, jangan main-main. Maksudnya meskipun masih muda atau udah tua, itu kan perasaan ya, jangan dimainin. Terus mungkin kalau yang aku lihat nih untuk misalnya cewek, mungkin banyak cewek yang agak tertutup ya, nggak mau terbuka sama orang baru atau misalnya circle baru. Nggak apa-apa, it's okay untuk kamu explore circle atau teman-teman yang ada di sekeliling kamu. Tapi kan temen dulu, jangan baru kamu kenal langsung digas gitu. Oke, ini PDKT, oke ini pacaran ya, enggak. Terus kalau buat cowok-cowok, dengarkan guys, anjing. kayak aku nggak tahu sih ngeliat fenomena belakangan cowok-cowok kayak banyak yang susah deketin. Apa-apa, coba aja. Mencoba kan tidak ada salahnya. Coba aja bro. Udah. Siapa tahu ternyata nyambung kan. Kayak gitu. Itu aja. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banget buat Gena sama Wibu udah menyempatkan diri datang ke Sama. WeTalk. Semoga kalian sukses selalu di depan sana dan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terus dulu lah. Corona ini. Oh ya. Goodbye. Dah. Tetap. John tahunnya bro.